Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dulu ya, karena berkat karunia dan nikmatnya kita bisa join nih di webinar pagi hari ini gitu. Dan terus kedua juga salawat serta salam dan lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, seperti yang ada di flyer ya, jadi hari ini insya Allah kita bakalan coba memberikan materi ya tentang dasar-dasar pemrograman mudah untuk pemula. Jadi ini cocok banget nih buat teman-teman yang emang mungkin mau coba switching karir ke developer, atau mungkin teman-teman yang pengen icip-icip dulu gitu, apa sih sebenarnya pemrograman gitu. Ini insya Allah bakalan kita bahas nih komponen-komponen penting untuk memulai pemrograman atau masuk ke dalam dunia pemrograman gitu teman-teman. Oke, tapi sebelum itu ya, kita pasti kenalan dulu dong ya. Udah, jadi perkenalkan, nama aku adalah Farhan Abdul Hamid ya. Jadi aku sekarang itu bekerja sebagai full stack developer di PT Amana Karya Indonesia. Yang mana PT Amana Karya Indonesia ini mungkin tadi udah sempat Bang Hafiz bahas ya, dia menaungi Amanah Academy ini gitu. Dan juga saya kebetulan juga mahasiswa ilmu komputer Universitas Negeri Jakarta ya, tingkat akhir gitu nih, insya Allah tahun keempat. Dan juga saya merupakan salah satu coding mentor ya di salah satu coding online coding bootcamp gitu. Mungkin buat lebih detailnya teman-teman bisa melihatnya aja di LinkedIn aku ya, di Farhan Syahputra. Hal ya yang bakalan kita bahas di webinar pagi ini. Pertama itu kita bakalan bahas tentang programming flow ya. Programming flow, lalu kedua ada variables dan data types. Terus yang ketiga ada aritmatika. Dan keempat ada conditional, dan kelima ada looping. Nah, sebagai apa ya, tolak ukur gitu, aku bakalan memakai dua bahasa di sini ya. Yang pertama itu bahasa Dart, dan yang kedua itu ada bahasa JavaScript gitu. Jadi di sini alasan kenapa aku memakai dua bahasa, karena untuk sebagai comparison ya, sebagai pembanding gitu antara bahasa satu dengan bahasa lainnya. Jadi untuk bahasa Dart sendiri, bahasa Dart di sini itu digunakan ya untuk melakukan pengembangan dengan Flutter. Salah satunya mungkin kalau Flutter, kalau teman-teman tahu ada di webinar yang 2 hari yang lalu ya oleh Mas Asrofil gitu. Nah ini Flutter tuh pakai bahasa Dart nih teman-teman. Lalu yang kedua ini ada JavaScript ya. JavaScript ini itu untuk melakukan pengembangan dengan React.js gitu, dengan React JavaScript. Nah, untuk persiapan ya, mungkin teman-teman bisa akses nih link yang di sini, mungkin coba aku kasih di via chat kali ya. Aku coba copy dulu. Jadi nanti teman-teman untuk yang mau nyoba pakai bahasa Dart ya, nanti bisa coba di sini. Ya, aku kasih via chat sebentar. Ini untuk yang Dart ya. Lalu untuk yang JavaScript teman-teman bisa coba di sini. Nah, kebetulan aku juga udah buka nih. Nanti tampilannya bakalan seperti ini teman-teman. Ya, bakalan muncul void main seperti ini. Ya, tadi aku udah sempat nyoba-nyoba nih sedikit. Tapi nanti teman-teman nanti keluarnya bakal nanti teman-teman bisa langsung cobain aja di sini ya, di bagian kirinya nih. Nanti otomatis muncul nih ketika teman-teman pertama kali buka websitenya. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya. Mungkin nggak apa-apa kita nggak usah pakai slideshow, soalnya takutnya terlalu keluar masuk ya. Karena kita nanti coba live code juga gitu. Oke, kita masuk ke yang bab pertamanya ya. Bab pertamanya itu tentang konsep jalanan program. Jadi pemrograman itu dia umumnya itu berjalan secara runut teman-teman, dari atas ke bawah. Nah, gambar di samping ini itu merupakan konsep ya dari berjalannya program pada umumnya gitu. Jadi program itu dimulai lalu yang pertama kali dijalankan itu adalah pernyataan pertama. Pernyataan pertama di sini maksudnya itu yang barisan paling atas gitu, barisan paling atas, lalu habis itu lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu barisan kedua, lalu lanjut ke pertanyaan 3 ke barisan berikutnya gitu. Nah, supaya tahu lebih detail ya tentang alur jalan program, mungkin coba kita praktekin yuk. Nah, di sini kita bakalan coba memakai sintaks print nih, print yang ada pada bahasa pemrograman Dart. Nah, mungkin teman-teman bisa coba buka aja tadi ya Dart-nya. Nah, lalu teman-teman coba nih masuk ke dalam void main yang ada di sini ya. Ini aku sedikit zoom in, mungkin nggak kelihatan ya. Nah, teman-teman pergi ketik ke dalam sini ya, di main ngetik itu nanti kita di dalam kurung kerawal sini ya. Ini karena ini void main ini merupakan istilahnya standar ya bawaan dari Dart. Mungkin buat lebih detailnya nanti teman-teman bisa pelajari ya, karena kalau misalnya dijelaskan sekarang dia cukup kompleks gitu terkait penggunaannya.
Jadi untuk sekarang teman-teman tahu kita ngejalanin programnya itu di dalam void main ini. Nah, jadi kita ketik coba di sini print ya. Kita coba ketik print. Nah, kita bungkus dia dengan buka kurung tutup kurung ya. Nah, lalu di dalamnya mungkin kita isi dengan angka 1 gitu, seperti ini. Lalu kita jangan lupa di akhir barisnya itu kita ketik titik koma seperti ini. Nah, lalu coba kita copy ya, ini kita copy. Lalu kita paste bagian bawah dan kita isi dengan 2 gitu. Nah, jika kita klik run di sini ya teman-teman, ini maksudnya untuk menjalankan programnya ya, untuk menjalankan programnya. Nah, dia itu nantinya bakal berjalan tuh teman-teman dari atas ke bawah gitu, dari line kedua dulu baru line ketiga. Makanya teman-teman bisa melihat nih di bagian konsolnya ya. Ini ada angka 1. Angka 1 ini dia itu berasal dari print yang ada di sini teman-teman ya. Dia berasal dari print yang ada di sini. Jadi sintaks print ini itu berguna untuk menampilkan ya, menampilkan nilai dari yang developer masukkan gitu supaya bisa tampil di konsolnya. Makanya di sini munculnya itu 1, 2 ya kan. Nah, karena di sini aku bikinnya print 1 duluan ya, print dalam kurung 1, habis itu baru print dalam kurung 2 seperti ini. Kalau misalnya aku tambahkan lagi ya, tambahkan lagi menjadi print 3, lalu aku tambahin lagi print 4 kayak gini. Berarti nanti yang muncul itu berurutan tuh teman-teman. Coba kita klik run ya. Nah, bisa lihat ya, munculnya berurutan dari 1, 2, 3, 4. Atau mungkin misalnya ya, kita pindahin nih print-nya jadi ke atas gitu. Kita pindahin print itu ke atas. Seperti ini. Oke, ini kita tungguin ya. Nah, dia keluarnya jadi 4, 1, 2, 3. Ya, karena tadi yang print 4-nya, ini aku pindahin tadi ke atas gitu. Jadi dia jalanin itu perurutan ya teman-teman, berurutan dari atas ke bawah. Nah, itu adalah alur jalannya program pada bahasa pemrograman umumnya ya gitu. Sebagian besar bahasa pemrograman jalannya berurutan seperti itu. Nah, lalu untuk teman-teman yang di JavaScript ya, mungkin bisa mencobanya dengan menggunakan sintaks console.log yang udah disediain di sini nih teman-teman. Nah, jadi kalau di bahasa pemrograman ya, memang pada umumnya gitu, sintaks-sintaksnya mungkin berbeda-beda teman-teman. Tapi sebenarnya secara fungsional sebenarnya sama nih antara console.log dengan print yang tadi kita pakai di sini di dalam Dart. Cuman mungkin di JavaScript ya, kita nggak ada tuh tadi yang namanya void main seperti ini nih. Ini nggak ada di JavaScript gitu. Dia langsung aja kita ketik di sini console.log, nanti dia bakalan muncul. Misalnya, kita coba ganti console.log-nya dalam kurung ini ke angka 1. Terus ini kita copy console.log-nya menjadi console.log 2 kayak gini, terus console.log 3. Nah, ini kita tinggal klik run aja ya. Run ini maksudnya berguna untuk ngejalanin programnya. Nah, bisa dilihat tuh dia muncul ya 1, 2, 3 sama persis kayak yang Dart tadi gitu untuk memunculkan nilai gitu ke dalam konsolnya. Nah, yang ini juga berlaku hukum yang sama ya teman-teman ya. Dia berjalannya secara berurutan sehingga kalau misalnya ini di sini kita cut ya, ini kita cut dan kita copy ke atas ini. Berarti yang dijalani nanti yang pertama kali adalah yang ini dulu. Sehingga hasilnya nanti ada 3, 1, 2 kayak gini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu untuk comparison-nya ya antara Dart dengan JavaScript gitu untuk bagian print-nya. Nah, ini ada contohnya ya, contoh screenshot ada gitu. Ini adalah codingannya dan ini adalah hasil dari codingannya. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman ke yang berikutnya ya, yaitu tentang variabel dan tipe data gitu. Nah, variabel itu berguna untuk menyimpan data pada pemrograman. Jadi nantinya variabel ini itu dia mempunyai nama dan variabel tersebut nanti memiliki sebuah nilai atau value. Dan value itu juga memiliki tipe gitu. Nah, diantaranya itu ada yang pertama itu ada integer ya. Integer itu setara dengan maksudnya itu bilangan bulat ya. Integer itu bilangan bulat. Terus ada double ya. Double itu adalah bilangan desimal. Yang ketiga ada char. Char ini maksudnya dia karakter ya, huruf ya gitu. Terus yang keempat ada string. String di sini itu berarti maksudnya kalimat ya. Kalau char itu dia huruf, jadi satu huruf gitu. Sementara kalau kalimat itu adalah kumpulan dari huruf kan seperti itu. Nah, yang terakhir ada boolean. Nah, boolean ini dia itu cuman berisi true sama false aja kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang coba kita praktekin nih penulisan variables di Dart ya. Kita coba di Dart dulu nih teman-teman. Nah, tadi kan ada beberapa hal ya, ada beberapa tipe ya yang ada di dalam
variabel gitu. Nah, di dalam pemrograman Dart, bahasa pemrograman Dart itu dia hanya mendukung ini teman-teman, integer ya, integer, double, string, dan boolean. Sementara untuk char ya, dalam bahasa pemrograman Dart itu dia tidak ada, dia masuknya itu char itu masuknya ke dalam string gitu. Namun ketika teman-teman nanti nyobanya ke bahasa pemrograman seperti C++ atau mungkin C, nanti dia bakalan ada nih namanya tipe data char gitu. Jadi yang hanya berdiri dari satu huruf aja gitu. Oke. Nah, kita coba deklarasi ya, coba kita buat gitu variabel, mungkin dimulai dari integer ya. Kita mulai dari integer. Pertama, yang harus kita lakukan untuk pembuatan variabel itu adalah pertama kita harus deklarasi tipe datanya. Tadi kita mau tulis integer. Kalau dalam bahasa pemrograman Dart itu kita harus tulis int nih. Ini untuk integer ya. Integer lalu spasi. Nah, di sini kita bisa masukin nama dari variabel yang ingin kita bikin. Misalnya di sini aku mau masukin nama X gitu. Nah, setelah X kita baru bisa masukin nilai ke dalam X tersebut, teman-teman. Misalnya ya, kita isi X ini dengan angka 15 gitu. Dan jangan lupa titik koma ya kalau di belakang barisnya gitu. Ini untuk pemrograman Dart itu harus ada titik koma nih untuk di belakang baris ya, teman-teman. Nah, sebenarnya dengan kita melakukan penulisan seperti ini, itu kita berhasil mendeklarasikan sebuah variabel, teman-teman. Sebuah variabel X ya, yang bernilai 15. Nah, nantinya variabel X ini itu bisa kita panggil tuh teman-teman di di codingan-codingan kita di bawah-bawahnya gitu. Kayak contoh misalnya, kita coba masukin X ini itu ke dalam print yang awal-awal tadi ya. Print yang awal-awal tadi. Ini coba kita masukin X ke sini. Nah, ini kalau kita run ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, yang keluar itu angka 15. Padahal di sini kan kita masukinnya X ya. Nah, tapi sementara yang di konsolnya itu bukan X nih yang keluar, tapi 15. Nah, 15 ini dari mana? 15 ini dia berasal dari nilai yang kita masukkan ke sini, teman-teman. Nilai yang kita masukkan ke dalam X-nya. Sehingga ketika kita tulis X di sini, dia itu bernilai 15, bukan bernilai huruf X gitu. Ya, jadi di sini tuh nilainya 15. Sehingga kalau misalnya di sini anggap aku ganti misalnya menjadi angka bulat gitu ya, angka bulat kayak gini. Seperti ini. Lalu di bagian print-nya aku ganti X-nya menjadi angka bulat seperti ini. Nah, berarti nanti dia juga keluar sama tuh teman-teman 15. Seperti ini. Bentar kita nunggu run dulu ya. Nah, masih 15 ya. Lalu juga kita misalnya bisa kita ganti dengan 25 gitu. Ini kalau kita jalanin, nanti di sini keluarnya menjadi 25. Ini kita tunggu bentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini dia rada nge-lag nih kayaknya. Nah, bisa lihat ya, ini dia keluar 25 nih. Oke, mungkin tadi kalau teman-teman mengalami error-error kayak lama kayak tadi itu mungkin karena ini ya, dia si Dart ini kan berbasisnya online sehingga itu ngaruhin ke jaringan internet juga gitu. Mungkin tapi itu bakalan berbeda kalau nanti teman-teman melakukan pengembangan ya, development di lokal itu bakalan jauh lebih cepat gitu dibandingin tadi. Oke, selanjutnya kita coba yang double nih. Nah, double ini dia itu gunanya untuk menampung bilangan desimal nih teman-teman. Jadi di dalam pemrograman itu antara bilangan bulat dengan bilangan desimal itu dipisah ya teman-teman ya. Dia nggak satu angka gitu. Makanya di sini kan kita kan biasanya kenalnya itu sehari-hari itu angka ya udah angka itu bisa terdiri dari bilangan bulat, bisa terdiri dari bilangan desimal. Nah, sementara kalau misalnya dalam bahasa pemrograman itu kedua hal itu dipisah teman-teman, dipecah gitu. Sehingga untuk kita membuat bilangan desimal itu kita nulisnya itu bukan int tapi menggunakan double seperti ini. Ya, terus aku mungkin di sini aku tulis nama variabel dari angka desimalnya itu variabel dari double-nya itu aku tulis angka desimal seperti ini. Nah, di angka desimal ini baru nih aku bisa menulis 15,5 misalnya seperti ini. Dia pakai titik ya, 0,5 komanya itu di sini pakai titik gitu. Nah, di sini bisa nih 15,5 aku masukkan ke double. Sementara kalau misalnya aku cobain ya angka 15,5 ini ke dalam yang integer, coba aku copy dan aku paste di sini.
Nah, dia pasti langsung bakalan muncul error teman-teman. Belum aku jalanin aja dia udah langsung muncul error nih. Dibilang katanya kalau teman-teman baca nih di sini, a value type double can be assigned of to a variable type in. Jadi di sini maksudnya sebuah nilai desimal itu nggak bisa dimasukkan ke dalam tipe data bilangan bulat atau integer gitu. Ini sehingga di sini emang kita dipisahkan gitu antara yang bilangan bulat dengan bilangan desimal. Di sini kita bisa balikin dulu ya. Nah, di angka desimal ini baru dia bisa kita coba panggil nih ke dalam metode print-nya ya. Nah, kita coba klik run. Nah, muncul ya dia 15,5 gitu dengan menggunakan tipe data double nih di sini. Oke, nah selanjutnya kita coba yang ketiga, yang ini ya, yang keempat ya. Karena yang di Dart itu nggak ada chart, jadi kita langsung lompat ke yang keempat ya, yaitu penggunaan tipe data string gitu atau kalimat. Nah, untuk penggunaan yang kalimat ya teman-teman, itu ada sedikit keunikan ya cara penggunaannya. Jadi teman-teman bisa menulisnya dengan string seperti ini ya. Ini buat tipe datanya, string seperti ini. Nah, lalu nama dari variabelnya kita misalnya bisa tulis dengan nama kalimat ya. Nah, lalu untuk value-nya itu teman-teman harus bungkus dia dengan tanda kutip teman-teman. Nah, di sini aku bungkus dengan kutip 2 ya. Lalu aku tulis halo dunia gitu. Nah, si bahasa pemrograman ketika kita menulis sebuah kalimat ya, atau menulis sebuah kata yang dibungkus dengan tanda kutip kayak gini, itu bakalan otomatis mendeteksi kalau kata tersebut itu merupakan sebuah string teman-teman. Sehingga teman-teman ketika misalnya menulis sebuah string seperti ini, tapi tidak pakai tanda kutip ya, langsung seperti ini, itu dia bakalan error tuh teman-teman. Nah ya, itu dia bakalan error. Kenapa? Karena si pemrograman ya itu menganggap kalau ini tuh sebuah sintaksnya gitu, sebuah sintaks yang tidak terdefinisikan gitu lah istilahnya, yang nggak dikenal gitu. Makanya untuk menulis kalimatnya itu kita harus bungkus dia dengan tanda kutip. Nah, sehingga kalau misalnya kita lakukan print ya pada variabel kalimatnya, kita masukin ke sini, ya itu nanti dia bakal keluar tuh tulisan halo dunianya di dalam konsol. Nah, seperti ini ya, dia bakal keluar nih kayak gini. Halo dunia. Nah, itu untuk tipe data string. Lalu yang berikutnya ada tipe data boolean ya, ada tipe data boolean. Nah, boolean ini itu dia cuma berisi 2 ya, antara true atau false saja. Nah, kalau untuk true sama false kita untuk boolean ya kita bisa menulisnya seperti ini teman-teman. Oh, mungkin kita tulis dengan nama tes aja kali ya. Nah, kita bisa mengisi itu dengan true ya, true seperti ini, atau false tanpa dibungkus dengan tanda kutip ya. Jadi langsung true atau false aja. Misalnya kita tulis true dulu deh. Kita tulis true. Ini kita copy dan kita paste ke dalam print. Oke, nah ini bisa kita run ya. Nah, dia keluar tuh value-nya true seperti ini aja. Nah, ini untuk boolean ya. Jadi dia hanya berisi 2, true sama false. Dan biasanya boolean ini itu dipakai nantinya untuk penggunaan kondisional ya, yang bakal nanti kita bahas tuh di yang materi yang di keempat ya, bab yang keempatnya gitu. Nah, selanjutnya kita bahas ke yang bab berikutnya itu tentang arithmetic gitu, aritmatika. Jadi di dalam bahasa pemrograman ya, kita juga bisa tuh teman-teman menjalankan proses aritmatika, mulai dari penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan modular gitu. Nah, tentunya aritmetik ini umumnya itu hanya berjalan pada tipe data angka ya, pasti ya, integer dan desimal gitu. Nah, ini kita cobain deh ya, mungkin mulai dari penambahan dulu. Penambahan, nah ini mungkin di sini bisa kita hapus dulu sementara. Bisa kita hapus. Lalu mungkin di sini tipe nama variabelnya kita coba ganti dulu nih, dia balik ke X aja ya, X seperti ini. Nah, di bawahnya, di bawah X ini kita coba deklarasi nih teman-teman, satu tipe data, satu variabel lagi. Mungkin di sini kita bikin dia bernama Y. Yang dimana Y ini nanti dia itu bernilai, mungkin kita bikin dia 35. Nah, di bawah sini ya teman-teman, kita coba bikin nih satu lagi variabel bernama integer total dengan value X ditambah Y seperti ini. Nah, ini kita bisa menulis seperti ini teman-teman. Alhasil nanti total ini dia itu bakal bernilai
X ditambah Y. Yang dimana X itu dia bernilai 25, dan Y itu dia bernilai 35. Berarti 25 ditambah 35. Nah, totalnya berarti bakal bernilai 60. Coba kita paste ya di sini dan kita coba jalanin. Nah, bisa lihat ya, dia keluarnya 60. Atau mungkin teman-teman bisa juga langsung nulisnya itu di dalam totalnya, di dalam printnya teman-teman. Kita bisa tulis X tambah Y gitu. Kita nggak tanpa tanpa nyetor ke variabel baru ya. Kita bisa aja langsung tulis seperti ini. Ini hasilnya bakalan sama aja. Cuma bedanya nanti kalau kita nulisnya seperti ini ya, itu kita nggak bisa panggil tuh variabel hasilnya gitu. Kalau kita dengan setor ke dalam total kan nanti di bawah-bawah total ini bisa kita panggil kembali ya. Sehingga kita bisa mendapatkan value X tambah Y secara langsung gitu. Oke, nah itu untuk penambahan. Nah, begitu juga dengan pengurangan nih. Pengurangan juga sama aja. Kita cobain dulu ya. Ini kita balikin ke total. Dan ini kita bikin Y dikurang X seperti ini. Nah, ini kalau kita jalanin, nah ini sama aja berarti kita nulis 35 dikurang 25 yang hasilnya itu 10 seperti itu. Jadi istilahnya ini kayak variabel itu lebih kayak ya apa ya, alias kali ya, mungkin nama lain gitu. Jadi kalau misalnya kita di sini tulis Y kayak gini, berarti itu dia mereferensikan si angka 35-nya di situ, di sini gitu. Nah, itu untuk pengurangan. Nah, kita coba yang sekarang yang berikutnya yang perkalian ya. Perkalian nih coba kita bikin. Mungkin untuk perkalian kita bikin angkanya kecil dulu deh supaya lebih enak. Kita bikin 5 sama 10 gitu. Nah, untuk perkalian kita bisa tulis ya dengan tanda bintang teman-teman, bukan tanda X kayak gini ya. Kan biasanya kalau di sekolahan tuh X kayak gini. Coba kalau di dalam pemrograman tulis dia dengan tanda bintang kayak gini. X dikali Y seperti ini. Nah, ini nanti yang dikeluarkan itu adalah 5 ya dikali 10 sehingga bakalan keluar itu 50 seperti ini teman-teman. Nah, keunggulannya juga salah satunya karena dia bahasa pemrograman ini salah satu pembuat yang mungkin kalau teman-teman pernah pakai kalkulator ya, kalkulator itu juga dibuat dengan bahasa pemrograman sehingga kalau misalnya kita tulis angka yang besar pun dia juga nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya kita tulis angka besar kayak gini ya, mungkin tapi bakalan rada lama sih. Nah, itu bakal keluar. Tapi cuman aku di sini nggak bakal nyoba terlalu besar banget ya, khawatir bakalan ada yang error di Dartpad. Oke, tapi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan perkalian. Nah, kita lanjut ke yang tadi apa berikutnya pembagian ya. Oh ya, pembagian. Nah, pembagian mungkin kita coba bisa nih bikin dia 50 lagi, balikin ke tadi 50 dan ke 10. Nah, namun di pembagian ini ada sedikit perbedaan nih teman-teman dalam bahasa Dart ya. Ada yang sedikit berbeda. Ini kalau kita bikin dia X dibagi sama Y kayak gini, ya. Nah, dia bakal error nih teman-teman. Kenapa error? Coba kita baca pesan errornya nih. Katanya di sini, a value type of double can be assigned to a variable type in gitu. Jadi dibilang si X bagi Y ini, dia itu tipe datanya double. Double itu nggak bisa dimasukin ke total. Lah, kenapa dia tipe datanya double? Padahal kan di sini kan kita X sama Y ini kan kita bikin dia tipe datanya integer ya, nggak ada double sama sekali. Nah, jadi kalau dalam bahasa Dart, karena pembagian itu sifatnya bisa menghasilkan koma ya teman-teman. Kayak contoh 5/2 aja kan hasilnya 2,5 ya. Nah, sehingga di Dart ini untuk pembagian kita hanya bisa menyetornya itu ke dalam tipe data double teman-teman. Ini. Data double seperti ini ya. Nah, ini baru bisa nggak ada error. Sehingga kalau misalnya kita jalanin itu bakalan keluar sesuai dengan ekspektasi gitu, sesuai dengan yang kita tulis di sini jadi 50/10 gitu, baru keluar 5 seperti ini teman-teman. Oke, jadi itu berlaku di pemrograman Dart seperti itu ya. Jadi ketika ada pembagian itu bakalan hanya bisa taruh ya di istilahnya disetor ke dalam variabel yang tipe datanya double seperti itu. Oke, lanjut modular ya. Nah, modular mungkin ini teman-teman bakalan beberapa teman-teman mungkin ada yang asing ya dengan tipe apa namanya aritmatika mode gitu, modular. Jadi modular ini mungkin kalau teman-teman tahu dia itu sama aja dengan hasil sisa bagi gitu, hasil sisa bagi dari sebuah pembagian. Kayak misalnya nih kita ganti ke 55 gitu ya. Nah, lalu di sini kita bagi dengan
modular gitu. Nah, modular itu dia dilambangin dengan persen seperti ini, teman-teman. Jadi ini sama aja bacaannya itu X modular Y. Oh ya, untuk modular ini kita ganti dia ke integer dulu. Jadi ini bacanya ini X modular Y. Nah, apa hasilnya? Coba kita jalanin ya. Mungkin jangan 55 deh. Kita ganti aja ke 53 gitu ya. Kita ganti ke 53. Biar bisa kelihatan nih di konsol ya. Nah, dia di konsol itu keluar angka 3, teman-teman. Nah, 3 ini dari mana? Nah, 3 ini merupakan hasil bagi ya, hasil sisa bagi gitu. Hasil sisa bagi dari 53 dengan 10 gitu. Nah, jadi alurnya seperti ini. 5 perkalian yang paling dekat ya antara 53 dengan 10 itu kan 50 ya. Nah, sementara 50 itu kan 53 ini ya, kalau yang terdekatnya itu kan selisihnya ya antara 50 itu kan 3 ya, teman-teman ya. Jadi hasil sisa baginya antara 53 dengan 10 itu adalah 3 gitu. Ini mungkin modular, mungkin mau buat mod ini teman-teman bisa coba-coba sendiri juga nanti ya di Dartpad-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk Node.js ya, teman-teman. Teman-teman yang pakai Node.js, dia tipe datanya di dalam Node.js ini dia sedikit berbeda ya dengan di Dart gitu. Kalau di Node.js dia cuma ada satu tipe data, teman-teman, di penulisannya gitu. Yaitu var ya seperti ini. Lalu kita bisa tulis nama variabel, misalnya kita tulis dengan kalimat kita tulis X dulu deh ya. Kita tulis dengan X dulu. X sama dengan 10 seperti ini. Dan kalau di Node.js ya, dia itu yang berbeda dengan Dart, jika kita menulis var seperti ini ya, dia itu bisa menampung integer, desimal, atau string gitu. Dia jadi bisa satu variabel seperti aja dia bisa menampung tiga-tiganya gitu, sehingga tipe datanya bakalan berubah-berubah, sorry. Bisa berubah-berubah tuh, satu variabel itu bisa tipe datanya berubah-berubah. Jadi itu ya perbedaan antara bahasa pemrograman Dart dengan JavaScript. Oke, sorry teman-teman, kadang-kadang aku ngomong suka ribet-ribet. Oke, kita coba lanjut ya ke bab berikutnya. Itu tentang conditional. Nah, conditional ini ya, itu dia berguna untuk mengatur jalannya program berdasarkan kondisi tertentu. Jadi kita bisa membuat sebuah program yang hanya akan berjalan jika kondisi yang dibuat itu terpenuhi. Nah, jadi terdapat beberapa sintaks ya yang mendukung untuk pembuatan conditional ini. Yang pertama itu ada if statement, dan if statement ini dia itu berisi if, else, dan else if ya. Dan di sini kita di webinar ini kita bakalan fokus ke if statement di sini ya. Dan yang kedua itu ada switch case. Jadi ya karena switch case ini kalau lihat tuh emang rada berbeda ya ntar penggunaan sama if statement, cuman kita nanti bakal fokus ke sini dulu aja ke if statement. Oke, kita bahas dari yang if dulu ya. Kita bahas dari yang if. Ini jadi alur pemrograman dengan menggunakan if statement ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini di sini kita lambangin ya program mulai, itu maksudnya ketika kita pencet run, ini bakalan mulai. Nah, ketika mulai dia bakal menemukan sebuah kondisi nih, sebuah kondisi. Kondisinya ini mungkin nanti bisa sebuah operator perbandingan atau mungkin lain semacamnya gitu ya. Nah, jika si kondisinya itu terpenuhi, maka pernyataan satu itu bakal terjalani. Nah, pernyataan ini mungkin tadi bisa kayak tadi aritmatika, atau mungkin bisa berupa print dan segala macamnya gitu ya. Jika dia terpenuhi, maka pernyataan satu dia bakal dijalani, teman-teman. Sementara kalau misalnya kondisinya itu tidak terpenuhi, maka dia otomatis bakalan langsung lompat ke pernyataan 2 gitu. Jadi bedanya ya istilahnya di sini kalau misal kondisi terpenuhi maka dijalani pernyataan 1 baru ke pernyataan 2. Sementara kalau kondisinya dia tidak terpenuhi langsung lompat ke pernyataan kedua itu, teman-teman. Tanpa perlu melewati pernyataan 1. Nah, ini mungkin kita coba di Dart aja kali ya, teman-teman ya. Kita coba di Dart aja. Nah, di dalam Dart, bahasa pemrograman Dart, itu kita bisa menulis conditional if ya. Itu dengan cara seperti ini, kita ketik aja if kayak gini ya. Lalu buka kurung tutup kurung seperti ini. Lalu kita berikutnya kita tulis kurung kerawal, teman-teman. Nah, kurung kerawal ini adalah kurung yang ada tanda ininya ya, ada tanda sedikit lengkungannya gitu. Nah, ini bisa kita enter aja seperti ini. Dan di dalam kurung ini itu kita bisa tulis kondisinya. Nah, kondisinya ini itu bisa berisi sebuah operator perbandingan. Maksudnya operator perbandingan tuh seperti ini. Misalnya kita tulis 10 lebih besar
dari 5. Nah, ini operator perbandingan ya. Mungkin teman-teman sempat ketemu nih di sekolahan ya, operator perbandingan ada yang lebih kecil, lebih besar, atau mungkin sama dengan gitu kan. Nah, ini mungkin di sini aku coba tulis operator perbandingan 10 lebih besar sama dengan 5 ya. Nah, 10 lebih besar dari 5. Ini kan value-nya benar ya. Itu kan maksudnya pernyataan yang benar gitu. Sehingga nanti statement yang ada di dalam if di sini itu dia nanti bakal tereksekusi gitu teman-teman, bakal terjalani teman-teman. Oke, kita coba bikin dulu deh ya. Kita coba bikin print ya seperti ini. Nah, di dalam print ini kita coba masukin langsung sebuah kalimat ya, sebuah string gitu. Jadi kita bisa aja langsung tulis dia dengan kutip seperti ini dan kita tulis saja masuk ke dalam if kayak gini. Nah, ini bisa kita copy. Kita tulis nih satu lagi yang di luar if. Nah, ini kalau kita jalanin, ya, dia bakal ngecek nih pertama ya kondisi yang tadi, apakah 10 lebih besar dari 5? Oke, dia benar. Nah, berarti kalau misalnya benar, dia bakal masuk tuh teman-teman ke dalam statement yang dalam if-nya gitu, yang if di sini dia bakal tereksekusi. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, masuk ke dalam if tuh muncul tuh ya. Nah, ini dia berasal dari print yang aku di sini nih teman-teman. Baru setelah ini dia tereksekusi, barulah print yang kelima ya, yang berikutnya itu yang keluar if ini dia terjalan. Nah, sementara kalau misalnya aku bikin dia pernyataannya salah, misal aku bikin dia 10 di bawah 5 gitu. Ini kan pernyataan yang salah ya. Kan 10 kan lebih besar dari 5 gitu, dia bukan lebih kecil. Ini kalau aku jalanin, nah bisa dilihat ya, dia yang keluar itu hanya keluar if. Print yang di sini aja nih yang tereksekusi. Sementara print yang di line ketiga ya, di yang line ketiga di sini dia nggak tereksekusi teman-teman. Makanya tadi kalau misalnya di dalam konsep di sini, kalau dia kondisinya false, dia langsung lompat ke pernyataan 2. Sementara kalau misalnya dia true ya, dia menjalani dulu yang pernyataan 1, baru dia menjalanin ke pernyataan yang kedua. Jadi pernyataan itu bisa diibaratkan barisan program yang di sini ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan if statement. Nah, lalu selanjutnya kita masih di if statement ya, masih di if statement yang pertama tadi, penggunaan if else gitu. Penggunaan if else. Nah, bedanya kalau penggunaan if else itu dia terdapat 2 pemecahan gitu, ada 2 percabangan. Jadi kita coba lihat dulu ya di gambar. Jadi di sini kita lihat ada program mulai dan dia masuk ke sebuah kondisi. Jika kondisi true, maka pernyataan 1 dia bakal tereksekusi. Setelah pernyataan 1 tereksekusi, barulah dia menjalani pernyataan 3. Nah, sementara kalau misalnya dia false, dia bakal masuk ke pernyataan 2, baru masuk ke pernyataan 3. Jadi antara pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini dia nggak mungkin tereksekusi kedua-duanya nih, cuma salah satu aja gitu. Pernyataan 1 kah yang tereksekusi atau pernyataan 2 kah yang tereksekusi. Dia nggak bisa dua-duanya tereksekusi gitu. Nah, coba kita praktikin ya, mungkin biar lebih jelas untuk yang if else. Mungkin ini kita bikin dia benar dulu aja sementara. Nah, ini kalau untuk else-nya ya, kita bisa tulis seperti ini teman-teman. Else, kayak gini. Nah, kalau else ini kita nggak perlu lagi nulis buka kurung tutup kurung, kita bisa langsung nulis dia dengan kurung perawal. Nah, di sini kita baru nih tulis barisan kodenya ya, statementnya, pernyataannya di dalam kurung perawalnya. Ini mungkin aku copy aja dan aku paste di sini. Ini aku ganti dia masuk ke dalam else. Oke, sorry, ini aku kurang P ya. Masuk ke dalam else dan di sini aku tulis keluar if else. Nah, ini coba kita jalanin ya. Kita jalanin. Nah, bisa dilihat tuh teman-teman. Di sini kan pernyataannya benar ya. Di sini dia 10 lebih besar dari 5 itu pernyataannya true gitu, benar. Nah, berarti ya kalau jika seperti ini, makanya tereksekusi adalah statement atau barisan kode yang ada di dalam if-nya. Nah, jika yang if ini sudah terpenuhi, maka dia otomatis bakalan lompat langsung ke keluar if-nya gitu, keluar if else-nya. Berarti di sini line ke-7 gitu yang langsung tereksekusi. Makanya kalau teman-teman lihat di sini yang keluar itu masuk ke dalam if, terus dia langsung muncul yang keluar if else di sini. Nah, sementara kalau misalnya dia kondisinya tidak terpenuhi, kita bikin dia 10 kurang dari 5. Ini kita jalanin. Nah, dia keluarnya itu masuk ke dalam else, terus lalu langsung ke keluar if else gitu. Si if-nya ini dia tidak tereksekusi ya, karena tadi kondisinya nggak terpenuhi.
Tapi bisa kita lihat nih, kalau misalnya di dalam kita menggunakan if else ya, dia itu hanya tereksekusi salah satu aja teman-teman. Dia nggak bisa tuh tereksekusi di if-nya tereksekusi, else tereksekusi itu nggak bisa gitu. Jadi untuk ini berguna untuk pemisahan cabang dengan kondisi kita hanya salah satu aja yang mau dieksekusi gitu teman-teman. Nah itulah untuk perjabangan menggunakan if dan else. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Nah ini yang statement yang if yang terakhir ya. If, else. Nah, kalau tadi kan if itu kan dia satu kondisi gitu. Terus kalau if else itu dia ada bisa bercabangannya ada dua gitu kan. Nah, yang selanjutnya nih ada lagi nih if else. Nah, di sini dia itu bisa bercabang 3 atau bahkan lebih teman-teman. Jadi di sini ya kalau di gambar aku contoh ini dia cuma ada 3 kondisi teman-teman, cuma ada 3 kondisi. Jadi kalau kita lihat alurnya, di sini dia misal ya dia masuk ke dalam kondisi pertama nih, kondisi if gitu. Jika dia bernilai true ya di sini, maka dia bakal otomatis langsung masuk ke sini teman-teman. Bakal masuk ke dalam sini dan bakal menjalankan pernyataan pertama. Nah, setelah dia menjalankan pernyataan pertama, dia bakalan baru masuk ke dalam ke pernyataan keempat. Nah, sementara jika di dalam kondisi if-nya dia ternyata salah ya, kondisi statement-nya salah, maka dia lanjut dulu tuh ke kondisi berikutnya gitu, yang menggunakan else if tadi di sini. Nah, setelah masuk ke kondisi berikutnya ternyata dia true, berarti dia nanti bakalan kita arahin untuk mengeksekusi ya pernyataan kedua gitu. Pernyataan kedua baru ntar bisa menjalankan pernyataan keempat. Nah, tapi di dalam else if ini kita juga tadi bisa naruh juga tuh else teman-teman. Yang dimana kalau misalnya ternyata si kondisi ini dia masih nggak memenuhi juga, maka dia baru nih menjalankan si else-nya. Baru di sini aku arahin dia untuk menjalani pernyataan ketiga. Nah, setelah pernyataan 3 ini terjalan, baru deh dia mengeksekusi itu pernyataan keempat. Nah, tapi perlu diingat, kan ini kan dia sifatnya perjabangan kayak tadi ya, kayak if sama else tadi nih. Nah, jadi antara pernyataan 1, 2, dan 3, itu dia hanya salah satu aja teman-teman yang bisa tereksekusi. Jadi nggak bisa nih ada skenario di mana 1, 2, 3 tereksekusi secara keseluruhan gitu. Itu nggak bisa kalau dalam if, else, if, dan else. Jadi cuman salah satu aja gitu. Jadi emang menyesuaikan dengan kondisi kita lah gitu. Mau bikin seperti apa. Oke, mungkin coba kita bikin ya codingannya menggunakan else if gitu. Jadi ini mungkin sementara kita coba hapus dulu. Kita mulai dari yang if dulu, dari else if-nya ya. Jadi sini untuk if-nya sama aja. Nah, tapi di belakang if ini kita bisa tulis else if kayak gini ya. Nah, kalau else if tadi ya, dia kan menerima sebuah kondisi baru ya. Dia bisa dia menerima sebuah kondisi gitu. Jadi kita bikin dia ada kurung, buka kurung tutup kurung seperti ini juga nih teman-teman. Nah, ini mungkin kita bisa isi dengan misal 4 dikurang lebih kecil dari 6 gitu misalnya. 4 lebih kecil dari 6. Atau mungkin kita bikin 4 lebih besar dari 6 dulu deh. Baru kita bikin dia kurung kerawalnya ya. Ini. Nah, mungkin ini kita copy ya. Ini kita copy. Ini kita paste. Dan kita ini bikin dia masuk ke dalam else if gitu. Nah, ini kita baru tulis else-nya ya. Else-nya di akhir gitu. Ini kita paste. Kita tulis dia masuk ke dalam else. Nah, ini kalau coba kita jalanin ya, kita pencet run. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kadang-kadang emang suka ini ya teman-temannya, aku copy dulu deh. Internetnya kayaknya kurang jelas nih. Oke, coba kita run lagi. Sorry. Ini kondisinya salah, bentar. Ini kita bikin dari yang if-nya yang benar dulu ya, kondisi kalau misalnya 10 itu besar dari 5. Ini kan true ya, dia bakal benar nih berarti state kondisinya itu benar. Ini coba kita jalanin dulu. Nah, bisa lihat ya, di sini dia itu yang tereksekusi itu adalah print yang masuk ke dalam if nih teman-teman. Nah, setelah dia masuk ke dalam if, yang print di bawah sini itu nggak bakal eksekusi, tapi dia bakalan langsung lompat ke keluar percabangan ya, keluar if-nya gitu. Jadi dia yang di sini nih nanti langsung ke eksekusi. Makanya kalau kita lihat di sini masuk ke dalam if, langsung ke di bawahnya itu langsung muncul keluar if else gitu, yang dimana itu keluar dari print di sini. Nah, sementara
untuk menggunakan yang else if ya, itu dia baru berjalan misal ketika si if yang di sini itu nggak terpenuhi. Coba kita bikin ya. Mungkin di sini tadi kita balikin lagi ini if kurang dari 10 kurang dari 5 dan else if yang di sini kita bikin kondisinya benar deh ya. Kita bikin kondisinya benar kayak gini. Oke, kan di sini if-nya kan 10 kurang 5 ini salah ya. Sementara di sini 4 kurang dari 6 yang else if-nya itu benar tuh. Nah, ini kalau kita jalani. Nah, bisa lihat tuh teman-teman. Dia masuknya ke dalam blok kode, barisan kode yang else if ya, yang di sini nih, print yang ada di sini. Dan setelah dia tereksekusi, dia langsung lagi lompat ke keluar if else gitu. Sementara yang else di sini dia nggak bakal keeksekusi. Lagi-lagi ya, cuman salah satu aja nih yang tereksekusi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata anggap di sini kita bikin dia salah, sehingga di sini kan kondisinya nggak ada yang benar nih, ini salah, ini salah. Nah, nanti baru kalau misalnya kasusnya seperti itu, barulah si else ini dia yang bakalan tereksekusi. Nah, makanya itu ya, dia bakal baru keluarnya masuk ke dalam else seperti tadi. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Bagaimana kalau misalnya if else if ini itu dia punya dua kondisi, dua-duanya true. Misalnya kita bikin dia 12 lebih besar 14 lebih besar dari 6 gitu. Nah, ini kan benar ya, ini kondisinya dua-duanya true nih teman-teman. Nah, tapi kalau kita jalanin ya, yang bakal muncul di dalam print-nya itu adalah si masuk ke dalam if teman-teman yang di sini. Oke, sebentar ini dia nggak muncul ya. Nah, ini nih. Yang muncul adalah masuk ke dalam if ya teman-teman. Nah, kenapa sih? Nah, karena si if di sini, if else if ini, dia itu memprioritaskan kondisi yang pertama dulu teman-teman. Ya, jadi jika memang kondisi yang pertama ini dia memenuhi, maka dia otomatis bakalan masuk ke dalam barisan kode yang ada di sini tanpa perlu memerhatikan kondisi-kondisi berikutnya gitu. Jadi dia nggak peduli tuh mau kondisi berikutnya benar atau enggak, selagi yang memang di sini benar ya udah berarti langsung eksekusi yang ada di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa dilihat aja nih di alur kondisi yang di sini. Jadi kalau di sini kan aku bikin kalau dia true ya itu bakal otomatis kejalanin yang pernyataan pertama. Sehingga kalau meskipun yang di sininya mau true juga, selagi kondisi yang if-nya itu dia benar, ya nggak bakal dilihat gitu, nggak bakal dihiraukan sama si programnya. Seperti itu untuk penggunaan if, else if, dan else. Nah mungkin di sini ya untuk pengetahuan lebih lanjut, sebenarnya untuk yang apa namanya penulisan-penulisan kondisi di sini teman-teman, itu kita pun juga bisa menggunakan variabel. Misalnya kita bikin tadi x itu 12 tadi, dan kita bikin x itu yang satu lagi yaitu 5 gitu. Seperti ini. Nah, si if yang kondisi di sini itu bisa aja kita gantikan gitu posisinya menjadi x lebih besar dari y. Nah, itu hasilnya bakalan sama aja kayak kita penulisan kita tadi gitu. Cuman bedanya tadi di sini kita menggunakan variabel penulisannya. Sehingga kalau misalnya kita jalanin nggak bakal ada bedanya nih. Coba kita tungguin aja ya dulu ya. Nah, tuh ya, bakal nggak ada bedanya gitu, bakalan sama. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa perhatikan ya untuk yang kondisi-kondisi di sini mungkin menggunakan variabel gitu, ketimbang langsung nulis seperti ini. Tapi perlu diingat, ketika teman-teman menggunakan operator perbandingan kayak gini ya, kurang terus lebih besar itu atau sama dengan gitu ya. Itu teman-teman harus menggunakan integer atau enggak desimal ya. Jangan menggunakan string gitu. Kalau dia menggunakan string bakalan ngaco nanti. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin ada satu lagi nih operator pembandingan yang aku belum tadi ungkit ya. Yaitu tadi operator sama dengan, operator setara equal gitu. Nah, coba ini kita bikin X-nya itu 12 apa Y-nya itu 12 ya. Mungkin sementara yang di sini kita coba hapus dulu. Nah, kita di sini ya kondisinya itu kita mau bikin jika si X sama Y-nya itu dia bernilai sama atau bernilai setara gitu ya, maka si if ini dia barisan kodenya bakal tereksekusi. Nah, namun kalau misalnya kita bikin dia pakai tanda lebih besar kurang dari itu kan berarti lebih besar atau kurang dari berarti dia bukan sama dengan ya. Nah, lalu untuk penulisan sama dengan gimana sih di bahasa pemrograman? Nah, kita bukan hanya serta-merta langsung seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kita tulisnya itu dengan sama dengan 2 kali seperti ini. Nah, jadi sama dengan 2 kali di sini penanda jika si X-nya ya itu dia setara dengan Y, maka si barisan kode ini dia bakal tereksekusi. Ini coba kita jalanin ya.
Nah, bisa lihat nih, dia ke jalan ya teman-teman, dia masuk tuh ke dalam print-nya. Sementara kalau misalnya kita coba bikin ngaco ya, kita bikin 15 gitu. X sama dengan 15, terus Y sama dengan 12. Lalu kita jalanin. Nah, bisa lihat tuh print yang ada di sini tadi, dia nggak ke jalan gitu, nggak tereksekusi. Jadi perlu diketahui ya kalau untuk nulis kalau dia itu nilainya setara atau mungkin sama gitu ya. Itu kita nulisnya di dalam bahasa pemrograman itu dengan menggunakan dua sama dengan, bukan menggunakan hanya satu gitu. Tapi menggunakan dua kali sama dengan. Itu seperti itu untuk melakukan operator bandingan. Nah, lalu yang terakhir ya, itu ada penggunaan looping gitu. Nah, looping itu berguna untuk melakukan pengulangan ya pada statement atau pernyataan program yang kita tulis. Jadi pengulangan ini itu dia bakal dilakukan berdasarkan kondisi yang kita tentukan gitu. Terdapat dua cara yang paling sering digunakan untuk melakukan looping. Yang pertama itu ada for looping dan kedua ada while looping. Yang di webinar ini kita bakalan fokus ke for looping ya teman-teman. Kita bakalan fokus ke for looping di sini. Ya, seperti ini untuk konsepnya, konsep jalannya program. Jadi di sini program mulai dan dia bakal melakukan pengecekan tuh. Karena dia di sini aku bilang dia berdasarkan kondisi ya, berdasarkan kondisi yang ditentukan gitu. Maksudnya kondisi di sini kita bisa menentukan tuh apakah pengulangan ini kita pengen bikin dia 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Nah, itu disebut kondisi gitu. Pengulangan pembatasannya. Nah, misalnya di sini program mulai dan dia pertama bakal ngecek dulu tuh kondisinya. Jika si kondisi ini dia benar atau true, maka dia bakal menjalankan si pernyataan satu, gitu ya. Dia bakal menjalankan pernyataan satu. Nah, setelah pernyataan satu dia terjalan, dia bakal menjalankan sebuah istilahnya mungkin bisa dikatakan sebuah statement ya, sebuah sintaks yang namanya itu increment. Increment ini bukan udah apa namanya secara struktural for loop ya, udah otomatis gitu si increment ini. Nah, setelah si increment ini dia terjalani, dia bakal ngecek lagi tuh kondisinya gitu. Apakah kondisinya masih memenuhi atau enggak. Kalau misalnya dia masih memenuhi, masih true ya, dia bakal jalanin lagi tuh pernyataan satu. Terus saja tuh flow-nya bakal seperti itu sampai si kondisinya itu sudah tidak memenuhi gitu. Nah, ketika si kondisinya sudah nggak memenuhi, baru deh dia bakal keluar looping, lanjut ke pernyataan ke berikutnya gitu, pernyataan yang ada di bawahnya. Nah, makanya di sini aku tulis jika kalau misalnya dia kondisinya false, maka looping itu telah selesai gitu. Nah, untuk implementasinya di Dart gimana sih for looping? Coba kita cobain ya di Dartpad ini. Ini bisa aku hapus saja. Mungkin kita mulai dari yang atas ini. Nah, untuk penulisannya kita bisa ketik for ya, for seperti ini. Nah, lalu lagi-lagi ya kita tulis dalam kurung teman-teman. Dalam kurung. Nah, di sini di dalam kurung ini dia terdiri dari 3 bagian. Pertama inisialisasi ya, terus kedua itu ada kondisi dan ketiga tadi ada increment gitu teman-teman. Oke, dan ini ada chat ya di iya boleh nanti Mas Tamam nanti insya Allah bakalan di-share ya untuk slide-nya. Oke, tadi balik lagi. Jadi di for ini ada 3 tadi ada inisialisasi, kondisi dan increment. Kita bikin dulu nih inisialisasinya. Kita bikin dia dengan menggunakan variabel i gini, integer variabel i. Dengan nilai 0 seperti ini. Nah, lalu kita bikin kondisi. Kita mau bikin kondisi ini katakan ini mungkin kita bikin satu dulu ya. Ini kita bikin satu. Misalnya kita mau melakukan pengulangan berapa kali nih? Kita mau melakukan pengulangan mungkin 3 kali dulu deh ya, 3 kali. Nah, kita bikin kondisi di mana si i ya ini dia kurang dari sama dengan 3 kali gitu. Oke, nah ini mungkin lebih detailnya bakal kejelasin saat melakukan pengulangan ya. Nah, lalu yang bagian ketiga ini adalah increment-nya gitu. List i++ seperti ini. Nah, lalu jika teman-teman sudah menulis seperti ini ya, itu udah berhasil tuh sebenarnya untuk nulis apa namanya requirement ya untuk di dalam tanda kurung buah kurungnya gitu. Nah, lalu selanjutnya dalam statement loopingnya ya itu teman-teman bisa tulis dengan kurung kerawal seperti ini. Nah, di dalam kurung kerawal inilah nanti barisan kode kita yang bakalan dilakukan perulangan teman-teman. Ini misalnya di sini coba kita tulis ya. Kita tulis dia dengan string dalam looping seperti itu ya. Lalu di sini kita di luar looping ya, di luar for looping kita tulis dia print program selesai kayak gini.
Oke, nah ini coba kita jalanin ya. Oke, kita tungguin dulu teman-teman ya. Mungkin nggak mungkin lagi coba kita refresh deh. Ini kita jalanin ulang ya. Nah, mungkin sebenarnya hal-hal kayak gini kalau memang misalnya teman-teman nanti ngodingnya itu di lokal ya, di komputer teman-teman masing-masing, itu seharusnya bakal lebih cepat dibanding teman-teman menggunakan Dartpad. Cuman karena ini emang kita lagi latihan aja ya, makanya di sini aku pakainya Dartpad gitu. Nah, bisa dilihat nih di konsolnya udah muncul. Dan bisa teman-teman lihat ya di sini print dalam looping ini dia itu muncul 3 kali teman-teman. Padahal di sini aku cuman ngetik itu print dalam looping cuma sekali kan, tapi kenapa dia bisa muncul 3 kali? Nah, disinilah makanya penggunaan konsep looping ya, konsep ulangan itu teman-teman. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya? Nah, kita coba tinjau dari yang di sini ya. Nah, tadi kan kalau misalnya kita klik run tadi dia programnya mulai ya, dan dia bakal ngecek sebuah kondisi. Nah, kondisi ini dia itu berdasarkan inisialisasi yang tadi kita bikin teman-teman. Nah, kalau misalnya di dalam for looping kita bikin inisialisasinya itu adalah integer i nih ya, integer i dengan bernilai 1. Nah, kondisinya ini adalah i kurang dari sama dengan 3 ya, kurang dari sama dengan 3. Nah, sehingga kan di sini kan kita bikin i itu dia bernilai 1. Nah, sementara i ini ketika awal-awal ya, dia kan 1 lebih kecil dari 3. Jadi kurang lebih ketika yang pertama kali terjadi di sini itu adalah 1 dikurang dari sama dengan 3. Nah, ini yang terjadi pertama kali ya saat program Trex terjalankan gitu. Jadi dia ngecek apakah i kurang dari sama dengan 3. Oh, ternyata karena i-nya di sini masih bernilai 1 ya, berarti dia tereksekusi nih, dia bakal terjalan gitu. Nah, sehingga makanya tadi looping yang pertama dia bakal terjalan gitu. Looping yang pertama dia bakal terjalan. Ya. Nah, setelah yang ini terjalan, kan udah nggak ada lagi ya barisan kode di dalam if-nya gitu. Nah, setelah nggak ada barisan kode lagi di dalam if-nya, dia bakal balik lagi tuh ngecek ya. Nah, tapi ingat setelah statement yang di sini dia terjalan, dia bakal melakukan increment terlebih dahulu, teman-teman. Nah, increment-nya ini maksudnya apa? Dia itu bakal melakukan penambahan ke variabel inisialisasinya. Nah, variabel inisialisasi berarti yang tadi i di sini, teman-teman. Yang berarti yang awal tadi i sama dengan 1, itu dia bertambah menjadi i sama dengan 2 gitu. Ya di sini karena aku makainya di sini itu i++, itu maksudnya penambahan 1 ya, dia menambah 1 setiap 1 kali looping. Jadi di dalam looping kedua ya, dia masuk i-nya ini, dia itu udah berubah menjadi 2 teman-teman sebenarnya. Di belakang layar dia itu dia itu udah berubah menjadi 2 seperti ini. Di belakang layar ketika looping kedua masuk. Sehingga ketika si konsep yang si loopingnya itu melakukan pengecekan kondisi lagi di dalam kondisinya, itu dia sudah berubah menjadi 2 ya. Jadi 2 kurang dari sama dengan 3 kayak gini. Nah, cuman 2 kurang dari sama dengan 3 itu kan dia masih memenuhi dong ya, dia masih memenuhi kondisinya gitu. Nah, sehingga bakal si print yang di sini itu bakal tereksekusi kembali, teman-teman. Makanya di sini dia looping yang kedua itu muncul seperti itu. Nah, lanjut lagi ke looping berikutnya. Hal yang sama pun terjadi lagi seperti yang tadi. Si i-nya itu dia bakal bertambah, yang awalnya 2 berubah menjadi 3 ya. Ya, yang setelah berubah menjadi 3, dia bakal melakukan pengecekan lagi, teman-teman. Bakal melakukan pengecekan lagi dengan kondisinya gitu. Nah, di sini kan 3 itu ya. 3 itu dia itu masih memenuhi kondisinya di sini, teman-teman. Masih memenuhi kondisi dari loopingnya. Kenapa? Karena di sini kita bikinnya itu kurang dari sama dengan 3 gitu. Kalau kurang dari sama dengan 3 berarti kan angka 3-nya itu masih masuk ya, masih masuk ke dalam kondisinya gitu, masih menyatakan statement yang benar gitu. Sehingga kalau karena di sini masih benar, dia bakalan tereksekusi lagi tuh print dalam looping di sini, teman-teman. Nah, makanya di sini dia tetap keluar tuh dalam loopingnya. Nah, setelah yang dalam looping yang 3 ini dia tereksekusi, lanjut lagi ke looping berikutnya. Yaitu dia melakukan penambahan yang awalnya 3 berubah menjadi 4. Nah, ketika dicek ya, ketika si ini dia berubah menjadi 4 seperti ini, ya kan?
Nah, 4 ini dia kan udah nggak memenuhi kondisinya ya teman-teman ya, udah menjadi false gitu. Sehingga makanya ketika dia sudah tidak memenuhi kondisinya, dia bakal langsung lompat ke keluar for loop-nya gitu, langsung jalani yang program selesai di sini. Sehingga makanya yang di sini yang keluar di dalam terminal ini itu cuman 3 kali print aja seperti itu. Mungkin buat lebih detail ya, nih coba kita hapus dan kita ganti nih print-nya menjadi I deh ya supaya lebih jelas. Jadi kita pun juga di dalam for looping ya teman-teman ya, itu kita bisa manggil variabel inisialisasinya. Nah, di sini bakal kelihatan nih kalau kita klik run. Nah, bisa kelihatan tuh ya, print-nya I-nya itu dia bertambah setiap kali looping. Yang pertama itu 1 ya. Terus lanjut lagi ke looping kedua itu dia berubah menjadi 2 kan. Terus lanjut lagi dia ke looping ketiga berubah menjadi 3. Tapi yang keempat ya dia nggak ada. Kenapa? Karena di keempat itu dia udah nggak memenuhi kondisi yang ada di sini. Tapi lain hal kalau emang misalnya kita bikin anggap dia 5 gitu ya. Ya udah berarti nanti yang di sini itu dia bakal melakukan pengulangan 5 kali gitu. Bakal nampil angka 1 sampai 5 seperti ini. Dan untuk penggunaannya sebenarnya looping ini macam-macam teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melakukan penjumlahan dari angka 1 sampai 5 dan seterusnya gitu macam-macam. Berbanyak ya use case yang bisa dipakai gitu menggunakan for looping. Seperti itu. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu aja materi webinar kita kali ini. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin saya serahkan ke Bang Hafiz ya selaku dari tim Amanah Academy. Terima kasih. Dan teman-teman semua, kita akan buka sesi tanya jawab. Namun sebelum itu izinkan saya menginformasikan di kolom chat perihal form kehadiran yang bisa teman-teman isi dan nanti akan mendapatkan e-sertifikat, free voucher kelas Amanah Academy, dan juga mini website profesional dari berbagi link selama 1 bulan gratis. Dan juga ada link join channel Telegram Amanah Academy Club. Teman-teman bisa join di sana karena informasi terkait Amanah Academy akan disampaikan di sana. Dan nanti rekaman webinar ini juga akan kita share di YouTube Amanah Academy. Jadi silahkan di subscribe dan juga follow Instagramnya Amanah Academy yaitu @amandemi. Baik, silahkan bagi yang ingin bertanya boleh angkat tangan dan silahkan on mic. Mungkin karena waktunya singkat kita coba buka buat 2 penanya terlebih dahulu. Ya, mungkin sekalian nunggu penanya ada yang pengen aku sampaikan juga nih Bang Hafiz. Ini Boleh, ada boleh sampaikan. ada gambar yang aku cantumkan nih di slide akhirnya gitu. Jadi bisa teman-teman lihat ya di sini mungkin rada lucu gitu. Di sini tampilan error ya konsol dari project codingan aku yang sempat aku bikin. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini ada angka 99 plus gitu. Di mana di sini aku nemuin error itu lebih dari 99 nih teman-teman, 99 plus gitu. Lebih dari 99 sampai si si konsolnya ya, si terminalnya itu nggak bisa menampung lagi saking banyaknya. Nah, cuman di sini aku cuma ingin berpesan aja ketika misalnya nanti ke depannya teman-teman mendalami dunia pemrograman dan ketemu banyak error, itu teman-teman jangan langsung menyerah dan jangan langsung putus asa gitu. Karena programmer yang bertahan atau programmer yang bagus itu adalah ketika dia menemukan error, itu dia berusaha untuk memperbaikinya, bukan kayak langsung putus asa dan menunggu menunggu suatu hal untuk maksa untuk kerjain gitu loh. Jadi mungkin bisa dikatakan tingkatkan curiosity ya, penasaran gitu, rasa penasaran terkait error-error yang teman-teman hadapi. Dengan begitu nanti teman-teman untuk mungkin mengikuti perkembangan teknologi, mungkin ada pergantian tech stack atau mungkin selain macamnya gitu, segala macamnya ya, itu teman-teman jadi lebih mudah gitu untuk menghadapinya. Seperti itu sih, itu aja sih mungkin Bang Hafiz, itu menghibur aja. Memang harus tingkatkan terus ilmu ya, rasa penasaran dan selalu update dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan itu teman-teman juga Iya bisa betul. follow sosial medianya Kak Farhan, itu tertulis ada Arhan Dev ya Kak, dan LinkedIn-nya Farhan Syahputra. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung berteman dengan LinkedIn-nya atau sosial medianya Kak Farhan dan bisa langsung bertanya ataupun berkomunikasi dengan Kak Farhan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ingat waktu kita yang memang sudah semakin singkat. Kalau memang sudah dirasa cukup jelas, silakan mungkin saya minta tulis di kolom komen. Boleh untuk kasih konfirmasi
Cukup Kak gitu. Silahkan. Dan sekali lagi saya informasikan, tadi saya sudah share link untuk form kehadiran webinar gratis pada pagi hari ini. Teman-teman bisa isi, karena nanti akan mendapatkan e-certificate, free voucher kelas Amanah Academy, dan juga mini website profesional berbagi selama 1 bulan. Nanti silakan diisi dan akan di follow up oleh tim Amanah Academy. Dan juga teman-teman jangan lupa besok masih ada webinar gratis dari Amanah Academy dengan judul Tips and Trick Back-end Developer, yaitu roadmap belajar, scope pekerjaan, dan jenjang karir. Yang insya Allah akan disampaikan oleh pembicara yang luar biasa, yaitu Kak Imron Reviadi. Baik, kalau memang sudah cukup, Alhamdulillah kita senang sekali. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk Mohon maaf ya, Bang Hafiz. silakan Kak Farhan. Ini slide-nya mau di-share-nya nanti di channel aja atau di chat sekarang ya? Di channel aja sepertinya Kak Farhan. Di channel aja. Oke, siap. Nanti akan di-share di Oke, channel ya. monggo Bang Hafiz. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Kak Farhan atas pemaparannya pada pagi hari ini. Dan insya Allah nanti akan banyak lagi kelas-kelas atau webinar-webinar yang semakin dalam pembahasannya oleh Kak Farhan dan kawan-kawan dari tim pengajar atau tim pembicara dari Amanah Academy. Nantikan kelasnya, ikuti terus di Instagramnya Amandemi, follow, dan YouTube-nya subscribe Amanah Academy. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi pada pagi hari ini. Kami doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Baik, saya Hafiz Daulay beserta tim Amanah Academy yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama webinar berlangsung. Akhir kata, kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima Kak. kasih teman-teman Makasih. yang udah meluangkan waktunya. Makasih Kak. Terima kasih Kak.